Fritilin didampingi ribuan rakyatnya mengungsi di pegunungan untuk melawan tentara Indonesia. Militer Indonesia melakukan pengeboman di hutan dan berhasil menewaskan sekitar 20.000 orang dari Bicara soal Timur Leste, kita semua tahu bahwa nama tersebut dulunya merupakan salah satu wilayah yang termasuk ke dalam NKRI dengan nama Timor Timur. Berikut kita akan ulas beberapa hal mengenai Timur Leste. Yang pertama, menurut legenda, Pulau Timor Timur berasal dari kisah persahabatan seorang anak laki-laki dan seekor buaya. Diceritakan bahwa anak laki-laki itu menolong seekor buaya yang sedang kelaparan dan hampir mati. Hingga terucap janji seekor buaya untuk menuruti semua permintaan anak laki-laki itu. Suatu hari, anak laki-laki memanggil buaya dan meminta untuk membawanya pergi mengikuti matahari. Lalu buaya meminta anak laki-laki itu naik ke punggungnya. Mereka menyusuri laut, memulai perjalanan menuju timur. Tidak terasa sudah bertahun-tahun lamanya mereka berpetualang bersama. Hingga akhirnya buaya merasa maut sudah menghampirinya. Perpisahan yang singkat, si buaya mengubah dirinya menjadi sebuah pulau untuk mengenang kebaikan anak laki-laki itu dan menjadi tempat untuk anak-anak hidup dan berkembang sampai matahari tenggelam di laut. Yang kedua, Timor Timur menjadi wilayah jajahan Portugis pada abad ke-15. Berawal dari masuknya orang-orang Australoid dan Melanesia, Portugis mulai berdagang dengan Pulau Timor dan menjajahnya pada pertengahan abad itu. Pada tahun 1859, Portugis mengalami beberapa bentrokan dengan Belanda, hingga akhirnya dibuat perjanjian yang menyatakan bahwa Portugis menyerahkan bagian barat Pulau Timor pada Belanda. Tahun 1942 sampai tahun 1945, Jepang berhasil mengambil alih wilayah jajahan Portugis. Namun, bersamaan dengan adanya Perang Dunia II, kemudian Jepang dan Belanda mengalami kekalahan, maka Portugis berhasil mengambil alih kembali seluruh wilayah Timor Timur. Pada tahun 1975, terjadi perang saudara di Timur Leste, bersamaan dengan adanya revolusi bunga di Portugis. Pada saat itu, gubernur terakhir Portugis di Timur Leste, yaitu Lemos Pires, meminta pemerintah pusat di Portugis untuk mengirim bala bantuan ke Timur Leste, namun tidak mendapatkan jawaban. Akhirnya Lemos Pires memerintahkan seluruh tentara Portugis yang masih bertahan di Timur Leste untuk mengevakuasi diri ke Pulau Atauro. Adanya kejadian tersebut membuat Fritilin atau Front Revolusi Kemerdekaan Timor Leste dalam bahasa Indonesia memiliki kesempatan untuk menurunkan bendera Portugis dan mendeklarasikan wilayah tersebut sebagai Republik Demokratik Timor Leste pada tanggal 28 November 1975. Front Revolusi Kemerdekaan Timor Leste merupakan salah satu dari 3 partai politik yang dianggap penting dalam proses kemerdekaan Pulau Timor. Kelompok ini pada awalnya mendukung doktrin universal sosialisme serta hak untuk merdeka. Namun, saat situasi politik di sana sedang memanas, kelompok ini menyatakan dirinya sendiri sebagai satu-satunya wakil rakyat yang sah. Tidak lama kemudian, setelah itu, kelompok pro-integrasi mendeklarasikan integrasi dengan Indonesia
dan meminta Indonesia untuk mengambil alih Timor Leste dari Fritilin. Pada tanggal 7 Desember 1975, pasukan Indonesia mendarat di Timor Leste dan melancarkan aksi yang dinamakan Operasi Seroja atau Operasi Berskala Besar. Fritilin didampingi ribuan rakyatnya mengungsi di pegunungan untuk melawan tentara Indonesia. Militer Indonesia melakukan pengeboman di hutan dan berhasil menewaskan sekitar 20.000 orang dari penduduk ini. Sebagian juga ada yang mati karena penyakit dan kelaparan. Selain banyaknya korban sipil karena pengeboman di hutan, pembantaian juga dilakukan oleh kelompok radikal Fritilin terhadap kelompok Fritilin yang lebih netral. Sehingga banyak tokoh-tokoh Fritilin yang dibunuh oleh sesama Fritilin. Perang saudara yang terjadi selama 3 bulan antara bulan September sampai November 1975 menyatakan sekitar 60.000 orang mati di tangan Fritilin, menurut laporan resmi PBB. Sejak saat itulah Indonesia sudah menguasai Timor Timur. Juga setelah Gubernur Jenderal Timor Portugis melarikan diri dari Dili karena tidak mampu menguasai keadaan pada saat terjadi perang saudara. Tanggal 17 Juli 1976, Timor Timur resmi berintegrasi dengan Indonesia sesuai keinginan mayoritas penduduknya. Indonesia menerima Timor Timur sebagai bagian dari NKRI karena adanya kekhawatiran bahwa kemenangan bagi Fritilin akan mengarah pada pembentukan warga negara komunis di perbatasan Indonesia yang dapat digunakan sebagai dasar untuk serangan oleh kekuatan yang tidak bersahabat ke Indonesia. Selain itu juga ada rasa takut bahwa jika Timor Timur merdeka dalam Nusantara bisa menginspirasi atau memprovokasi provinsi lain di Indonesia untuk memisahkan diri dari Indonesia. Sejalan dengan aksi militer, Indonesia juga mendominasi pemerintahan sipil. Timor Timur diberi status sama dengan provinsi lain. Provinsi ini dibagi menjadi kabupaten, kecamatan, dan desa-desa di sepanjang struktur seperti desa di Jawa. Meskipun diberikan status provinsi yang sama, dalam praktik, Timor Timur secara efektif diatur oleh militer Indonesia. Pemerintahan sementara Timor Timur didirikan pada pertengahan Desember 1975 yang terdiri dari pemimpin Partai Asosiasi Demokratik Rakyat Timor dan Partai Uni Demokrasi Timor. Selanjutnya, sejak tahun 1975 hingga 1991, perlawanan terhadap militer Indonesia terus dilancarkan oleh para pemuda pro kemerdekaan Timor yang memperjuangkan kemerdekaan. Hingga pada tanggal 12 November 1991 terjadi peristiwa tragis yang berhasil menewaskan ratusan warga Timor. Peristiwa tersebut dinamakan pembantaian Santa Cruz karena aksi tersebut terjadi di sekitar pemakaman Santa Cruz. Salah satu pemuda yang dikenang oleh rakyat Timor Leste yang gugur dalam perjuangannya adalah Sebastião Gomes. Ia meninggal akibat tertembak di gereja Antonio Padua Dili. Adanya kejadian itu membuat warga Timor tersulut emosi. Sejak saat itu, rasa nasionalisme dan ingin memisahkan diri dari Indonesia semakin meluap. Mereka melakukan aksi unjuk rasa dengan berjalan sembari membentangkan spanduk Viva Sanana dari gereja Santo Antonio menuju pemakaman Santa Cruz, tempat Sebastião Gomes dimakamkan. Demo itu berakhir rusuh, hingga terjadi rentetan tembakan di mana-mana, dan membuat sebagian pendemo di bagian belakang roboh, sebagian lagi lari berhamburan. Suasana mencekam yang diakui sebagai bagian dari genosida Timor Timur tersebut telah diabadikan oleh jurnalis asing bernama Max Stahl. Rekaman itu menjadi satu-satunya bukti yang menangkap kejadian pada saat itu. Selanjutnya, terjadinya krisis moneter di Indonesia pada tahun 1997
mengakibatkan hambatan di berbagai bidang pembangunan, seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Hal ini menyebabkan demonstrasi dari berbagai kalangan, khususnya para mahasiswa. Desakan mahasiswa membuahkan hasil reformasi pada awal tahun 1998 yang membuat Presiden Soeharto digantikan oleh wakilnya, yaitu B.J. Habibie. Pada 27 Januari 1999, B.J. Habibie kepada Sekretaris Jenderal PBB mengusulkan agar PBB mengadakan referendum, di mana Provinsi Indonesia akan diberikan pilihan lebih besar otonomi dalam Indonesia atau merdeka, khususnya bagi Timur Timur. Sehingga sampailah pada kesepakatan 5 Mei 1999 di New York yang terjadi antara Indonesia dan Portugal di bawah koridor PBB yang merancang suatu cara atau prosedur konsultasi melalui penentuan pendapat secara rahasia, langsung, dan universal. Hingga akhirnya pada 30 Agustus 1999 diadakan jejak pendapat atau referendum di Timur Timur. Referendum dilakukan untuk menentukan masa depan Timur Timur, yang mana akhir keputusannya adalah lepas sepenuhnya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebanyak 78,5% masyarakat Timur Timur memilih kemerdekaan dari Indonesia. Setelah melepaskan diri dari Indonesia, negara tersebut menduduki peringkat ke-7 negara termiskin di dunia. Sekian beberapa penjelasan mengenai legenda dan sejarah Timor Leste.